Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Rahmania Ramir dengan NIM F1G124010 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload Linux dengan menggunakan VirtualBox dan ISO-nya. Pertama, kita masuk di Chrome. Kemudian kita ketik VirtualBox-nya. Kemudian kita klik /virtualbox. Nah, ketik download di sini. Klik download. Kemudian kita pilih pada bagian Windows Host. Nah, sehingga tampilannya akan seperti begini. Kemudian kita save. Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Nah, kalau downloadnya sudah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah download sebelumnya, jadi langsung ada aplikasinya. Kemudian yang kedua untuk ISO-nya, kita masuk kembali ke Chrome, terus kita ketik Fedora. Habis itu kita klik Fedora Linux. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Di sini saya memilih Fedora Workstation. Kenapa saya memilih? Karena Fedora Workstation ini dipilih karena merupakan versi Fedora yang dirancang khusus untuk pengguna desktop dan laptop. Artinya sistem ini cocok untuk pelajar bekerja maupun pengembangan software dengan tampilan modern dan performa yang stabil. Kemudian kita klik download now. Nah, kemudian kita klik pada bagian ini, download. Nah, kalau kita setelah selesai mendownload, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita save. Kita tunggu sampai hasil downloadnya selesai. Kalau hasil downloadnya selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Karena sebelumnya saya sudah mendownload, jadi tampilannya itu langsung muncul. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Faiz Aditama dengan NIM F1G124039. Selanjutnya, setelah kita mendownload file ISO-nya dengan VirtualBox-nya, kemudian kita buka dulu VirtualBox-nya. Pertama kita tekan New, kemudian kita kasih nama Fedora. Kemudian kita tambahkan file ISO-nya. Kemudian kita finish. Kemudian sebelum kita masuk ke virtual mesinnya, perlu kita setting dulu, yaitu kita ke setting, ke expert, terus kita setting berapa banyak RAM yang akan dia gunakan. Kita pasang sini di 8 GB. Kemudian kita masuk ke display, kita atur video memorinya untuk kanan. Kemudian kita masuk ke storage. Kayaknya sih storage dia ada ya. Kemudian kita ke audio tuh. Audio tidak ke network. Mungkin itu saja tadi yang kita setting di bagian sistemnya, yaitu pada base memorinya, yaitu kita masukkan 8 GB. Kemudian kita klik OK. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Kurniawan dengan NIM F1G1240048. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh teman saya tadi. Tadi kan kita sudah melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses penginstalannya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengklik ini tombol start. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita tekan tombol enter supaya dia berjalan tuh. Kita tunggu. Nah, ini dia prosesnya. Kita tunggu sampai 100 ya. Nah, teman-teman, kalau sudah masuk di sini, tinggal kita klik ini install Fedora. Nah, ini kan sudah ada tulisan welcome, let's install Fedora now. Selanjutnya ini kita pilih bahasa. Nah, sudah atur di English, terus tekan next. Next. Apa inilah? Client space. Oke, yang ini.
Baik, selanjutnya saya Yusaskia dengan NIM F1G124.021 akan melanjutkan mereview Linux. Nah, jadi di sini tampilan Fedora Linux yang sudah kami install. Nah, kalau dilihat di sini tampilannya itu clean, simple tapi kelihatan modern. Nah, terus kalau Fedora ini pakai desktop environment GNOME, jadi semua tampilannya rapi dan gampang dipakai. Untuk aplikasinya bisa dilihat, kita bisa tekan Windows, terus ini adalah aplikasi-aplikasinya. Bisa dilihat sini contohnya ada LibreOffice. Ini itu Excel versi Linux. Saya lihat di sini. Nah, yang kami suka dari Fedora Linux ini performanya yang ringan sekali. Kemudian untuk buka aplikasinya itu cepat, multitaskingnya juga lancar. Nah, Fedora ini juga dikenal stabil dan aman karena sistem update-nya itu rutin. Cuman kalau yang baru pindah dari Windows mungkin agak kaget, soalnya beberapa pengaturannya itu harus lewat terminal. Sini. Tapi kalau yang sudah biasa mungkin itu malah seru karena kita bisa jadi lebih tahu mengerti cara kerja sistemnya. Jadi kalau menurut kami pribadi, Fedora ini cocok untuk belajar Linux, coding, atau dipakai untuk kerja yang membutuhkan sistem yang stabil dan bebas lisensi. Oke, sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Rizky Amelia dengan ujung NIM 072. Di sini, saya akan menjelaskan perbandingan antara sistem operasi Linux dan Windows. Keduanya sama-sama digunakan di berbagai komputer, tetapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dari sisi harga, keamanan, performa, maupun kemudahan penggunaannya. Yang pertama, kita bisa lihat dari segi harga. Kalau dilihat dari segi harga, Linux itu sepenuhnya gratis dan open source. Kita bisa mendownload, menginstal, bahkan memodifikasi sistemnya tanpa biaya lisensi. Sedangkan Windows itu sistem operasi berbayar, di mana pengguna perlu membeli lisensi resmi agar bisa digunakan secara legal. Dilihat dari segi keamanan. Dari segi keamanan, Linux lebih aman dari virus dan malware. Hal ini karena struktur sistemnya yang kuat dan penggunaan yang berbasis izin atau permission. Sementara Windows lebih rentan terhadap virus karena banyak digunakan oleh masyarakat umum sehingga sering terjadi target utama serangan. Yang ketiga, dilihat dari segi performa. Linux dikenal lebih ringan dan cepat, bahkan bisa berjalan di komputer dengan spesifikasi rendah. Sistemnya juga banyak menggunakan resource seperti RAM dan CPU. Sebaliknya, Windows cenderung lebih berat karena fitur otomatis dan aplikasi latar belakang yang berjalan. Nah, yang keempat, dari segi software dan kompatibilitas. Nah, untuk urusan software, Windows masih lebih unggul. Hampir semua aplikasi populer seperti Microsoft Office, Adobe, dan game komersial tersedia di Windows. Sedangkan di Linux, beberapa aplikasi tidak bisa berjalan secara langsung, walaupun ada alternatif seperti LibreOffice untuk menggantikan Microsoft Office. Nah, yang kelima, dari segi penggunaan. Windows lebih mudah digunakan oleh pemula karena tampilannya sudah sangat familiar dan intuitif. Sedangkan Linux kadang membutuhkan sedikit pembelajaran, terutama saat harus menggunakan terminal atau command line. Tapi, bagi pengguna yang suka bereksperimen atau bekerja di bidang IT, Linux justru lebih fleksibel dan menarik. Nah, adapun kesimpulan dari perbandingannya, jadi Linux unggul dalam hal harga, keamanan, dan kinerja, sedangkan Windows unggul dalam kemudahan dan dukungan software. Pemilihan sistem operasi tergantung pada kebutuhan pengguna. Kalau ingin sistem gratis dan aman, bisa memilih Linux, tapi kalau ingin aplikasi umum dan tampilan praktis Windows, bisa jadi pilihan. Sekian, terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.